Ketika Honda mutusin untuk discontinue Jazz pada tahun 2021, banyak orang yang kecewa. Soalnya Jazz ini bukan sekedar mobil biasa lagi. Tapi sejak tahun 2000-an, Jazz itu menjadi gaya hidup oleh anak muda di Indonesia. Makanya, sekarang bertahun-tahun setelah discontinue, masih layak gak sih untuk mempertimbangkan mobil ini? Apa yang membuatnya begitu spesial dan jangan-jangan mobil sebenarnya udah nggak layak dipilih? Ikuti video ini sampai habis. Nah, gue tahu banyak dari kalian berpikir Honda Jazz ini udah benar-benar mati riwayat hidupnya, tapi ternyata belum ya. Secara global, Jazz ini sebenarnya belum discontinue. Cuman PT HPM emang memutuskan untuk tidak masukin Jazz generasi terbaru ke Indonesia karena dinilai kurang sesuai dengan selera masyarakat Indonesia. Kira-kira bentuknya yang gini yang terbaru. Kalau Jazz yang GK5 ini sendiri, generasi terakhir di Indonesia, memang punya tampilan yang sporty, compact, praktis, dan unik. Sehingga ini seleranya memang desainnya masuk ke cewek ataupun cowok, khususnya anak muda. Jazz ini juga punya model yang cukup unik sehingga mobil ini cocok untuk kalian gunakan sehari-hari di perkotaan ataupun jalan jauh. Karena fun fact-nya, RS ini di Honda bukan road sport tapi road sailing. Jadi varian mobil Honda yang dirancang khusus untuk lebih enak ketika kalian melakukan perjalanan jauh. Nah, Honda Jazz GK5 sendiri ini yang generasi terakhir facelift-nya sudah memiliki tampilan solid wing face yang lebih berkarakter di sini, dengan perubahan bumper yang lebih maju sehingga lebih aerodinamis dan grill honeycomb yang lebih sporty dan modern. Nah, kalau untuk headlampnya sendiri di sini sudah LED, sudah ada daytime running light juga, walaupun sen dan fog lampnya masih menggunakan bohlam. Tidak ketinggalan karena ini varian RS, dia juga ada front diffuser di sini yang sambung dengan bumper depannya yang dikasih tekstur ala atau menyerupai karbon biar tampilannya tetap ada agresif sedikit. Namanya juga ini mobil kan pemimpin di kelasnya pada zamannya ya. Nah, kalau untuk ukuran velgnya sendiri di sini dia menggunakan ukuran 185 55 R16. Ini velgnya aslinya dia two-tone, cuman di sini yang pemilik sebelumnya udah dihitamin biar tampilannya lebih agresif. Dan kalau kita naik sedikit, di sini spionnya sudah menggunakan lampu sennya dan di sini udah electric retract mirror ya. Dan kalau kalian lihat untuk yang varian RS ada side skirt di bawahnya, jadi tampilannya lebih sporty, lebih dinamis lagi tampilan kalau kita melihat keseluruhan. Memang unik karena dibanding mobil-mobil pesaing di kelasnya, Honda Jazz ini punya tampilan yang compact. Jadi ciri khasnya sendiri, dimana kalau kompetitornya seperti Yaris dan Baleno moncongnya panjang, kalau Jazz ini kayak bentuknya kayak segitiga aja gitu loh. Dan ini yang akan memberikan manfaat yang nanti akan kita lihat ketika kita ke dalam. Sebelumnya kita lihat bagian belakangnya dulu. Oh iya, yang tadi ketinggalan bagian samping adalah pengeremannya itu yang depan sudah cakram walaupun belakang masih tromol, tapi dia sudah dilengkapi dengan ABS, EBD dan brake assist-nya juga. Jadi soal pengereman di mobil 1500 cc ini udah masuk kategori cukup aman lah ya. Nah, sekarang kita bagian belakangnya. Kalau untuk RS udah dilengkapi dengan spoiler tentunya, dengan ada stop lamp yang membuat mobil ini jadi lebih aman. Stop lamp yang besar di sini, tapi yang nyala ini doang ya. Kalau ini enggak, ini hanya mata kucing atau hiasan aja. Dan ini sudah LED walaupun lampu sennya itu belum. Di sini ada cat eye lagi di bawahnya dan ini jadi ciri khasnya juga. List chrome yang dari ujung ke ujung, emblem Jazz, emblem RS untuk menandakan ini tipe paling tinggi, defogger untuk menambahkan visibilitas ke belakang karena kalau mobil Honda tipe tertinggi itu nggak ada yang tanggung-tanggung fiturnya. Dan karena varian RS juga sudah ada diffuser belakangnya yang tampilannya tajam-tajam ya. Ini tampilannya bikin lebih sporty dan menarik juga, agresif juga dibanding varian yang sebelum facelift. Ini terkesannya lebih polos dan sudah dilengkapi dengan parking sensor dan parking kamera pada bagian belakang sini. Oke, masuk ke dalam kabin, ini sporty banget. Kalau kabinnya Jazz ini memang didominasi warna hitam walaupun masih ada permainan aksen-aksen silver dan gunmetal silvernya seperti di sini dan di sini di panel AC-nya ya. Nah, kalau head unitnya sendiri dia udah touchscreen dan ini kebetulan sudah aftermarket sepertinya modelnya, mungkin model Android ini. AC-nya digital yang emang dilihat modern tapi dipakai kurang praktis sebenarnya. Tapi kalau bicara kepraktisan, di luar si AC-nya ini, mobil Jazz ini jangan kalian remehkan. Biar kecil-kecil cabai rawit. Di sini, di depan sini dekat AC ada cup holder satu, bisa menjaga minuman kalian tetap dingin. Di bawah sini ada 2 cup holder lagi. Ada satu tempat penyimpanan. Ada power outlet 12 volt di sebelah sini. Ada tempat kecil lagi sini. Ini mungkin untuk koin atau kunci mobil. Dan ada konsol box yang cukup besar serta ada satu kompartemen di sini untuk menyimpan buku servis dan perlengkapan lainnya. Material dashboardnya sendiri cenderung biasa saja sebenarnya, masih hard plastik di sini walaupun plastik di sini bagiannya agak-agak empuk dikit ya, nggak plastik karus banget, jadi terasa lah malah dikit. Setir sudah full kulit dan sudah dijahit juga, ini jahitannya orange stitching termasuk yang di persneling untuk Jazz facelift.
Tombol-tombol yang lengkap, ada audio steering switch, ada cruise control, dan pedal shift. Ini yang nggak dimiliki oleh beberapa rivalnya, dan terutama sebenarnya Jazz ini juga pionir yang menambahkan fitur pedal shift pada mobil di kelasnya. Odometernya kombinasi digital dan konvensional, masih jarum biasa, walaupun ini MID digital juga belum yang full color kayak mobil-mobil zaman sekarang, tapi tampilan informasinya cukup lengkap, jadi sudah cukup membantu. Kalau dashboardnya sama, dominasi hitam, ini sudah diganti jadi two tone sama pemilik lamanya seperti joknya yang sudah full kulit. Aslinya belum ya, asli dia masih fabric. Jadi lebih racing. Ini juga untuk sandaran tangannya cukup pas, pengaturan joknya juga pas, dan bentuknya semi bucket seat. Dan yang bikin improvement yang cukup underrated untuk di interior Jazz ini adalah plafonnya yang jadi warna hitam di bagian facelift ini. Kalau sebelumnya ini warna abu-abu terang yang bikin suasana jadi mungkin gampang kelihatan kotor mungkin ya kalau warna abu-abu terang ya. Kalau ini jadi gelap, jadi lebih sporty, lebih satu kesatuan, dan lebih tidak mudah kotor. Kalau di bagian belakang sini memang kita nggak dapat beberapa fitur yang ada di depan seperti AC, double door nggak ada, tentunya mobil kecil di sini. Kantong masih ada, penyimpan masih ada, tapi tenang aja, door trim nggak dipangkas-pangkas, jadi alias nggak ada sunat-sunatan di belakang sini. Dan highlight utamanya adalah sangat lega. Ini yang tadi gua mention di depan, bentuknya seperti compact, padat gitu ya, nggak kayak mobil-mobil yang lain. Karena untuk pemanfaatan ruangnya yang mantap untuk orang dewasa sekalipun, kaki masih bisa selonjoran, legroomnya lega, dan ini headroomnya pun juga lega. Nah, ini salah satu keahlian si Honda memang. Walaupun ada minusnya, di bagian belakang sini ada tunnel di tengah sini, jadi kalau yang duduk tengah sini agak kurang nyaman karena kemakan legroomnya, dan nggak ada headrest juga nggak ada armrest untuk di sini. Jadi ya memang nyamannya untuk 4 orang. Kalau untuk berlima yang tengah ini agak berkompromi aja. Nah, tapi nggak habis sampai situ. Di bagian belakang sini karena dia pemanfaatan dari ruangnya lega, Honda berpikir lagi untuk berinovasi sehingga kalau mobil kecil dibawa barang-barang yang ukurannya mungkin besar, itu bisa lebih praktis. Jok ini bisa diangkat dan kalian kunci seperti ini, sehingga kalian bisa bawa, kalau di iklan-iklan sih dari generasi ke generasi, pot tanaman ya. Setinggi ini mungkin sama tanamannya segini, dan ini ya bisa, nggak ada mobil kecil di kelasnya yang bisa membawa itu. Dan jok yang sini bisa kalian angkat juga demikian, sehingga kami pernah mencobanya. Ini satu road bike juga masuk ke Honda Jazz ini. Nggak ada mobil di kelasnya yang lebih praktis dari sejak Jazz lahir sampai Jazz pensiun di Indonesia. Dan itu adalah salah satu keunggulan mutlaknya Honda Jazz. Balik ke mesin ini, jantung pacu Jazz diisi oleh mesin berkode L15 yang berkubitasasi 1500 cc, bisa menghasilkan tenaga 120 PS pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal di 148 Nm pada putaran 4800 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi CVT. Kalau kita bandingkan, ini juga sebenarnya jadi keunggulan Jazz yang bisa dibilang cukup mutlak. Karena kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yang paling laris seperti Yaris ataupun Baleno, Honda Jazz memiliki tenaga output yang paling besar di antara rival-rivalnya. Makanya secara mesin, mobil ini juga unggul. Tapi dari tadi kita udah bahas kenapa desainnya ini cocok untuk ke semua orang, dalamnya juga praktis, lega, banyak fitur. Kita sampai pada kenapa Jazz punya posisi yang begitu spesial gitu loh. Dia lebih dari sekedar mobil hatchback biasa. Honda Jazz ini ibaratnya itu seperti kanvas kosong. Kalau buat kalian yang mau menikmati OM-nya aja itu udah enak. Tapi kalau buat orang yang hobi mobil, hobi modif, looknya dia itu enak buat dimacem-macemin. Kalian modifikasi velg, diceperin, tambah body kit, ganti headlamp, itu masih enak banget. Jadi kanvas kosong ini yang enak buat kalian modifikasi sesuai selera kalian sendiri. Dan ditambah dia punya platform yang ringan, spare part aftermarketnya juga melimpah, dan komunitasnya juga rame. Sehingga mobil ini bukan cuma sekedar mobil biasa atau hatchback biasa, tapi menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Indonesia, terutama kaum anak muda di era 2000-an sampai 2010-an. Nah, kita udah tahu dari segi performa, mobil ini adalah mobil yang bisa menggugah para pengendaranya untuk menjadi atau memiliki jiwa muda, karena rasanya yang fun to drive dan driving experience yang memang bisa memacu adrenalin. Nah, tapi bagaimana dengan konsumsi bahan bakarnya? Kalau dia memiliki tenaga yang paling besar, sayangnya memang dia bukan memiliki konsumsi bahan bakar yang paling irit di kelasnya. Kalau dibandingkan Yaris atau Baleno yang 1400 cc, mobil ini memang kalah angkanya.
Dari riset kami, dia bisa dalam kota mencatatkan angka 11-13 km per liter tergantung penggunaan masing-masing. Tapi kalau luar kota, ya dia bisa sampai 16 atau 18, yang mana itu masih kalah 1, 2, ataupun 3 km per liter dibandingkan pesaingnya seperti Yaris ataupun Baleno. Yang sebenarnya kami nggak masalah, karena angka-angka tersebut juga masih belum masuk kategori boros. Tapi memang kalau dibandingkan, bukan yang teririt di kelasnya. Honda Jazz ini kami jual di harga 200 jutaan dengan TDP 20, cicilan 6 jutaan. Mungkin ada beberapa dari kalian bingung. Masa mobil yang udah discontinue ini, udah bertahun-tahun ini punya harga yang masih begitu tinggi? Satu sisi kalian bisa melihat begitu. Tapi satu sisi juga kalian bisa melihat, berarti harganya stabil. Nah, kenapa pertanyaannya Honda Jazz punya harga yang begitu stabil? Dari seluruh yang kita udah review dan bahas tadi, kita udah menemukan bahwa mobil ini punya mesin yang bandel, performa yang top di kelasnya, desainnya oke, fiturnya melimpah, dipakai praktis, lega, aftermarketnya banyak, melimpah juga, komunitasnya rame, dan memang ini masih disenangi oleh anak muda. Dan dengan fakta bahwa mobil ini sudah discontinue, tapi demand-nya masih tinggi, sedangkan supply-nya sudah tidak ada, artinya harga Jazz ke depan ya akan ada di situ-situ aja. Karena memang produksinya sudah tidak ada, sedangkan minat masyarakat masih ada dan masih banyak yang suka sama mobil ini. Jadi buat saran kami sih, yang kalian lagi cari hatchback, beli aja mumpung masih ada. Yang penting kalian nemuin mobilnya yang memang kondisinya masih cakep, nggak bekas tabrak banjir, dan kalian teliti sebelum membeli. Nggak mungkin kalian beli mobil, nggak apa-apa loh belinya nggak di Formula Motor, yang penting kalian teliti ya. Jangan sampai kalian beli mobil yang bikin kalian bolak-balik bengkel, kan malah ngerepotin. Tapi ya masa nontonnya video Formula Motor TV belinya nggak di Formula Motor ya gak? Sebagai kesimpulan, Honda Jazz RS ini adalah mobil yang sangat cocok buat kalian pakai seharian, tapi fleksibel juga untuk berbagai kebutuhan. Karena mesinnya irit, dalamnya lega, desainnya juga cakep dan tidak lebay, sehingga membuat mobil ini cocok untuk berbagai segmen dan pengguna di Indonesia sampai saat ini. Walaupun dia fiturnya mungkin sekarang kalah canggih dengan beberapa mobil zaman sekarang, tapi apa yang ditawarkan mobil ini ditambah keunggulan mutlaknya itu fitur ultra seatnya dari Honda, membuat mobil ini menurut kami masih relevan untuk kalian pilih di era 2025 ini. Itu dia review singkat dari Honda Jazz RS tahun 2020 dari Formula Motor. Bila kalian punya pertanyaan silahkan tulis kolom komentar. Kalau kalian suka video ini jangan lupa di like, dukung kami dengan cara subscribe, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami. Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu, sampai ketemu di video selanjutnya.